Selamat pagi, siang, sore kepada teman-teman dimanapun yang berada. Saya Desa Kusuma dari kelas 11 WRK. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Oke, kita bahas dari retikulum endoplasma terlebih dahulu. Retikulum endoplasma atau RE dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Mengapa kasar dan mengapa halus? Itu bukan karena bidangnya kasar atau halus, tapi memang namanya halus dan kasar. Yang pertama, RE kasar yang ditempel oleh ribosom. Fungsinya ini untuk sintesis protein. Dan yang kedua itu adalah RE halus. RE halus ini tidak ditempel oleh ribosom. Kebalikannya untuk RE kasar, dan ini berfungsi untuk sintesis lemak. Yang kedua, ribosom. Ribosom ini berfungsi dalam proses sintesis protein berbentuk kecil dan padat. Kita merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein dalam sebuah sel. Dan ribosom ini berdiameter 20 mm. Baik, kita lanjut ke nomor 3, yaitu centriole. Centriole ini hanya ada pada hewan dan manusia yang berfungsi untuk melakukan pembelahan sel pada sel-sel hewan. Centriole ini berbentuk tabung. Yang keempat, mitokondria atau os of power berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan pembentukan energi. Juga memiliki membran ganda, yaitu membran dalam dan membran luar. Juga memiliki matriks dan lekukan, yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah badan sel yang memiliki fungsi sebagai tempat modifikasi protein serta berfungsi juga untuk membentuk lisosom dan dinding sel. Selanjutnya kita membahas tentang lisosom. Lisosom adalah sebuah kantong kecil yang dibuat oleh badan Golgi yang berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Selain itu, lisosom juga melakukan autofag dan autolisis. Autofag adalah proses penghancuran organel yang sudah rusak pada sebuah sel. Sementara autolisis adalah proses kematian sel yang sudah terprogram sebelumnya. Selanjutnya yaitu plastida. Plastida ini hanya berada di tumbuhan dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kloroplas, yang berfungsi untuk membantu fotosintesis atau pemasakan makanan pada tumbuhan. Yang kedua, kromoplas, yang berfungsi memberi warna pada bunga. Dan yang ketiga itu leucoplas, untuk menyimpan cadangan makanan. Yaitu vakuola. Yang pertama saya akan bahas vakuola pada tumbuhan. Vakuola pada tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa-sisa metabolisme, dan juga untuk menyimpan minyak aspirin. Tak hanya pada tumbuhan, vakuola juga terdapat pada sel hewan, namun ukurannya lebih kecil, serta tidak semua hewan memilikinya. Vakuola pada sel hewan terdapat 2 macam, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Kontraktil yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik pada air, sementara vakuola makanan berfungsi untuk mengatur pencernaan pada makanan. Badan mikro. Badan mikro ini terdiri dari 2 bagian, yaitu gliosistem dan peroxistem. Yang pertama, gliosistem, yaitu berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gula. Sementara peroxistem ini berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase yang mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Sitoskeleton. Sitoskeleton dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama mikrotubula dan yang kedua mikrofilamen. Mikrotubula ini memiliki fungsi untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, flagel, dan mempertahankan bentuk sel.
Sementara yang kedua adalah mikrofilamen yang berperan dalam konstruksi otot, juga berperan untuk mempertahankan bentuk sel. Terima kasih.